Ya, oke, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali. Nah, oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan konsep dasar rangkaian listrik. Nah, oke, ini adalah definisi dari rangkaian listrik. Rangkaian listrik merupakan interkoneksi dari sekumpulan elemen atau komponen penyusunnya ditambah dengan rangkaian penghubungnya, di mana disusun dengan cara-cara tertentu dan minimal memiliki satu lintasan tertutup. Nah, ini adalah definisi dari rangkaian listrik. Jadi minimal harus ada satu lintasan tertutup. Apa sih lintasan tertutup atau rangkaian tertutup itu? Nah, rangkaian tertutup atau lintasan tertutup yaitu suatu lintasan yang dimulai dari titik awal dan akan kembali ke titik awal tersebut tanpa terputus dan tidak memandang seberapa jauh atau dekat lintasan yang ditempuh. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah contoh dari lintasan atau rangkaian tertutup. Misalnya kita mulai dari A, startnya ya, arus dari A, kemudian ke B, ke titik B, kemudian ke titik C, kemudian ke titik D, dan akhirnya kembali lagi ke A. Ini adalah contoh dari lintasan tertutup. Jadi semuanya nyambung, dan di sini ada komponen, ada hambatan, ada beda potensial atau tegangan. Ini juga ada hambatan, ada tegangan, dan ada elemen dari hambatan ya. Nah, semuanya tertutup. Nah, ini adalah contoh lintasan tertutup. Nah, kemudian kita membahas terkait dengan komponen. Nah, dalam rangkaian listrik kita nanti tidak terlepas dari yang namanya komponen atau elemen ya. Nah, komponen ada dua, yaitu ada komponen aktif atau elemen aktif dan ada komponen pasif atau elemen pasif. Ini adalah komponen aktif, ini adalah elemen pasif. Nah, elemen aktif itu cirinya adalah elemen yang menghasilkan energi. Ya, dia menghasilkan energi. Contoh adalah sumber tegangan dan sumber arus. Sedangkan komponen pasif tidak menghasilkan energi, yaitu ada R, L, dan C. R adalah hambatan, L adalah induktor atau induktansi, kemudian C adalah kapasitor ya. Nah, ini penjelasannya. R adalah menyerap energi. Nah, ini adalah resistor atau tahanan ya. Satuannya adalah ohm. Nah, ini lambangnya ohm. Kemudian L adalah induktor, dia juga menyerap energi dan menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Nah, jadi induktor ini biasanya dia cirinya ada lilitan, ya, atau lilitan kawat konduktor yang dililit ya. Kemudian dia akan menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Nah, ini ciri dari induktor. Kemudian ada kapasitor. Nah, kapasitor dia menyerap energi juga, kemudian menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Nah, ini dalam bentuk medan listrik. Kalau tadi induktor dalam bentuk medan magnet. Nah, ini contoh gambar, ini resistor ya. Ini adalah resistor gelang. Nah, nanti teman-teman akan sering ketemu seperti ini. Nah, ini harus tahu ya, bagaimana cara membaca resistor atau resistor gelang seperti ini. Nah, ini hambatannya berapa, bisa dibaca dari warna gelang yang ada di sini. Nah, nanti silahkan belajar cara membacanya, ada di Google maupun di YouTube. Nanti akan di lain kesempatan nanti akan saya kasih tahu juga bagaimana cara membacanya. Kemudian bagaimana juga cara menentukan hambatan yang ada di sini. Kemudian ini adalah contoh induktor. Nah, ini ada macam-macam ya. Nah, ini ada lilitan, ada tembaga ya, kawat tembaga, kemudian dililit. Nah, ini menjadi induktor. Nah, ini adalah nanti yang sering kita temui di lab, kurang lebih seperti ini induktornya. Kemudian ini ada kapasitor. Nah, kapasitor ada dua ya. Ada yang polar, ada yang non polar. Nah, ini dan ini jenis-jenisnya macam-macam ya. Nah, kalau elko ini biasanya yang polar ya. Kemudian yang lain ada ini yang non polar. Ini jenisnya macam-macam ya. Ada kapasitor elko, ada keramik, ada kertas, ada plastik dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah komponen atau elemen pasif. Nah, kemudian kita lanjut ke elemen atau komponen berdasarkan terminal, berdasarkan terminalnya. Nah, itu ada dua, yaitu elemen listrik dengan dua terminal dan elemen listrik lebih dari dua terminal. Nah, yang dua terminal yaitu ada tegangan, ada arus, ada resistor,
ada induktor dan ada kapasitor. Nah, semuanya mempunyai dua terminal atau dua kaki. Sedangkan yang lebih dari dua terminal atau lebih dari dua kaki itu ada transistor. Nah, transistor dia mempunyai tiga kaki. Nah, ini contohnya ini ya. Transistor ini mempunyai tiga kaki, yaitu E, B, dan C, di mana E ini adalah emitor, B adalah basis, C adalah kolektor. Nah, ini adalah kaki transistor. Nah, ini jadi transistor ada dua jenis ya. Ada PNP, ada NPN. Nah, teman-teman akan belajar banyak di elektronika analog. Kemudian ada op-amp dan ada integrated circuit atau IC. Nah, ini contoh dari IC. Cirinya IC umumnya dia mempunyai kaki yang banyak seperti ini ya. Ini adalah IC ya. IC pun macam-macam. Kalau ini termasuk IC yang jenisnya lead. Jadi ada kakinya seperti ini. Kemudian ada nanti yang tidak kelihatan kakinya, jadi nempel. Nah, itu no lead. Nah, seperti itu. Dan ada yang SMD. Jadi dia tidak dimasukkan ke board, tapi dia hanya ditempel. Nah, itu macam-macam dari jenis IC. Nah, semuanya adalah lebih dari dua terminal. Ya, oke. Itu pengenalan terkait dengan rangkaian listrik dan juga komponen. Oke, saya kira cukup. Sekian, terima kasih.